Halo Sobat Sip, di video awal tahun saya kali ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang bernada optimis. Di video yang kali ini saya cenderung bernada antisipatif. Karena tahun 2025 bisa menjadi tahun yang sulit dan penuh tantangan. Karena yang pertama, kondisi makroekonomi internasional yang penuh ketidakpastian. Yang kedua, karena kondisi makroekonomi nasional yang dipenuhi oleh kebijakan pemerintah baru di Indonesia yang akan diterapkan di tahun 2025. Dan di samping itu, ada berbagai tantangan baru yang siap menghadang di tahun 2025. Padahal ekonomi belum sempat sepenuhnya pulih dari dampak pandemi COVID-19. Ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan agar ekonomi keluarga kita bisa eksis dan tetap survive jika terjadi masa sulit di tahun 2025. Di video ini, saya akan membahas tentang bagaimana cara atur duit di masa sulit. Tahun 2024, banyak bank sentral di dunia yang terlihat positif karena mulai menurunkan suku bunga setelah berhasil mengendalikan inflasi tanpa memicu resesi, yang membuat pasar saham di Amerika Serikat dan Eropa mencetak rekor tertinggi sepanjang masa. Tetapi, di balik kabar positif itu, dikhawatirkan prospek ekonomi global tahun 2025 akan semakin berat karena tingginya ketidakpastian. IMF menurunkan perkiraan pertumbuhan ekonomi global menjadi hanya 3,2% pada tahun 2025 dari perkiraan sebelumnya di bulan Juli 2024 kemarin sebesar 3,3%. Dan dalam prospek ekonomi terbaru IMF yang diberitakan oleh Reuters pada tanggal 23 Desember 2024, IMF menulis, bersiaplah menghadapi masa-masa yang penuh ketidakpastian. Seperti yang kita ketahui, saat ini ada beberapa hal yang memicu ketidakpastian global. Seperti yang pertama, konflik di Ukraina dan Timur Tengah yang belum berkesudahan, yang bisa memicu ketidakpastian biaya energi yang menjadi faktor penting dalam ekonomi global. Yang kedua, kebuntuan politik di Jerman dan Prancis. Yang ketiga, ketidakpastian ekonomi Cina dalam menghadapi tekanan akibat melemahnya pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan para ekonom menyarankan agar Cina mengurangi ketergantungan pada manufaktur dan meningkatkan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah. Menurut Bank Dunia, saat ini negara-negara termiskin berada dalam kondisi ekonomi terburuk selama 2 dekade terakhir karena gagal melakukan pemulihan pasca pandemi COVID-19. Sedangkan di negara maju, pemerintahnya harus mencari cara untuk menjaga keyakinan rakyatnya di tengah daya beli, standar hidup, dan prospek masa depan yang terus menurun. Di mana jika gagal, bisa memicu kebangkitan partai-partai ekstremis yang menyebabkan parlemen terfragmentasi dan terjadi kebuntuan politik. Dalam konferensi pers setelah pertemuan terakhir European Central Bank tahun 2024, Presiden Bank Sentral Eropa, Christine Lagarde, mengatakan bahwa tahun 2025 akan dipenuhi dengan ketidakpastian yang berlimpah. Banyak negara Eropa yang harus mengatasi akar permasalahan ekonomi seperti kurangnya investasi dan kekurangan tenaga kerja terampil. Di samping itu, kebuntuan politik di Jerman dan Prancis yang harus segera diatasi. Sedangkan di Amerika Serikat, belum ada kepastian apakah Trump akan benar-benar memberlakukan tarif 10-20% pada semua impor dan 60% untuk barang-barang dari China, atau ucapan itu hanya sekedar taktik negosiasi dari Donald Trump. Jika pemerintahan Donald Trump memberlakukan tarif impor akan memicu perang dagang. Hal itu bisa memicu inflasi yang baru yang akan memperlambat penurunan suku bunga The Fed, sehingga berpotensi memperkuat US dollar dan memperlambat pemulihan ekonomi global. Di samping itu, tingkat pengangguran yang saat ini mendekati level terendah dalam sejarah berpotensi meningkat. Hal ini akan membawa dampak negatif bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Investasi asing bisa beralih dari negara-negara berkembang atau emerging market
dan meningkatkan biaya utang dalam US dollar. Kebijakan para pemimpin baru di berbagai belahan dunia masih diwarnai ketidakpastian. Berbagai hal ini akan membuat tahun 2025 menjadi tahun yang berat bagi banyak orang. Apalagi saat ini, seperti yang kita tahu, kondisi makroekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Terlihat dari data-data indikator ekonomi, seperti yang pertama, terjadinya penurunan daya beli masyarakat. Bahkan, Indonesia sempat mengalami deflasi selama beberapa bulan berturut-turut. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi atau GDP Indonesia yang menurun menjadi 4,85% di bulan November. Yang ketiga, beberapa perusahaan melakukan perampingan usaha agar bisa survive dengan melakukan PHK, seperti sepatu bata, kemudian Tokopedia, KFC, Pizza Hut, dan masih banyak perusahaan-perusahaan yang lain. Yang keempat, ada lebih dari 60 perusahaan yang bangkrut, termasuk Sritek yang memiliki 50.000 karyawan, yang menimbulkan banyak PHK juga. Yang kelima, terjadinya capital outflow di pasar reguler Bursa Efek Indonesia yang mencapai 28 triliun lebih year to date di akhir Desember 2024. Dan yang keenam, rupiah melemah mendekati Rp16.300 per akhir Desember 2024. Yang ketujuh, indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia menutup perdagangan di tahun 2024 dengan turun menjadi 7.079,9 poin atau turun 12% lebih dari titik tertingginya di tengah pesta pora indeks saham di negara lain yang mencapai all-time high atau tertinggi sepanjang masa. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti pelemahan ekonomi Cina yang merupakan salah satu tujuan ekspor terbesar Indonesia. Kemudian, naiknya Donald Trump sebagai Presiden Amerika yang memicu ketegangan ekonomi Cina dengan Amerika karena kebijakan proteksionisnya. Yang ketiga, The Fed yang hawkish dengan menahan suku bunga tinggi yang membuat US dollar menguat terhadap mata uang asing termasuk rupiah. Bank Indonesia juga menahan kebijakan suku bunga tinggi untuk menahan rupiah agar tidak terpuruk terhadap US dollar yang membuat ekonomi Indonesia semakin sulit. Dan beberapa institusi asing seperti Morgan Stanley yang menurunkan outlook Indonesia dan mengurangi portofolio investasinya di Indonesia. Hal ini akan menjadi semakin berat dengan rencana kenaikan PPN menjadi 12% yang bisa memicu terjadinya cost push inflation. Perlu diketahui ada 3 jenis inflasi, yaitu yang pertama demand pull inflation, yang kedua cost push inflation, dan yang ketiga adalah imported inflation. Demand pull inflation adalah inflasi yang baik karena kenaikan harga disebabkan karena daya beli yang naik. Tetapi cost push inflation itu tidak baik karena kenaikan harga tidak disertai kenaikan daya beli, tetapi karena harga bahan baku yang naik. Kenaikan PPN menjadi 12% atau naik sebesar 9,09% dari PPN sebelumnya bisa memicu domino efek terjadinya cost push inflation. Apalagi kalau rupiah terus melemah, bisa terjadi imported inflation yang membuat harga bahan baku semakin tinggi. Maka dari itu, kita harus bisa mengelola duit dengan bijaksana agar ekonomi keluarga kita bisa survive di tahun 2025. Saya menganjurkan Anda untuk memiliki 5 pos keuangan. Dalam buku bestseller The Secret of Wealth Management, ada 5 pos keuangan yang harus kita miliki untuk menjadi kaya dan makmur. Yang pertama adalah pos need atau pos kebutuhan pokok, yaitu biaya untuk kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap orang untuk bisa bertahan hidup dan menjalankan kehidupan sehari-hari secara layak. Porsi terbesar gaji kita adalah untuk pos need. Dalam ilmu ekonomi, kebutuhan pokok sering dikategorikan sebagai kebutuhan primer yang mencakup aspek-aspek mendasar seperti sandang, pangan, dan papan. Contohnya, biaya belanja untuk makan sehari-hari, biaya pakaian, keperluan rumah tangga sehari-hari, seperti deterjen, sabun mandi, pasta gigi, shampoo, dan lain-lain. Kemudian belanja bulanan, seperti gula, susu,
teh, kopi, beras, mie, dan lain-lain. Kemudian biaya listrik, air, telepon, air minum, kemudian transport ke kantor, ke sekolah, uang sekolah anak, iuran perumahan atau biaya kebersihan, perbaikan kendaraan atau rumah, dan juga termasuk dana amal. Karakteristik kebutuhan pokok. Yang pertama, bersifat mendasar dan menjadi prioritas utama dalam pengeluaran. Yang kedua, tidak bisa ditunda. Karena jika kebutuhan pokok tidak terpenuhi, bisa berdampak malnutrisi akibat kekurangan makanan, tidak mampu melaksanakan aktivitas seperti bekerja, sekolah, atau aktivitas lainnya karena pakaian yang tidak layak. Bisa juga kesehatan terganggu karena tidak ada tempat tinggal yang layak. Bahkan di titik tertentu keselamatan seseorang bisa terancam. Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kebutuhan pokok, seperti orang dengan pendapatan rendah cenderung memprioritaskan kebutuhan pokok. Yang kedua, di daerah dingin, kebutuhan akan pakaian tebal lebih mendesak daripada kebutuhan yang lain. Yang ketiga, saat ini teknologi seperti internet dan handphone bisa dianggap menjadi sebuah kebutuhan pokok untuk pendidikan atau pekerjaan. Sehingga untuk memastikan kebutuhan pokok bisa terpenuhi, sangat penting untuk yang pertama, Anda harus membuat anggaran, yaitu dengan cara memprioritaskan kebutuhan pokok dalam perencanaan keuangan. Yang kedua, mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting agar lebih banyak alokasi dana untuk kebutuhan utama. Post-need seseorang berbeda satu dengan yang lain, tergantung dari kondisi ekonomi, minat, dan prioritas seseorang. Untuk seseorang yang memiliki income atau pendapatan di atas 20 juta dan suami istri keduanya bekerja, mungkin pembantu rumah tangga menjadi sebuah kebutuhan. Namun, tidak bagi orang yang pendapatannya hanya 5 juta rupiah. Dan untuk suami istri yang keduanya bekerja dan berpenghasilan di atas 30 juta, serta punya anak untuk diantar sekolah, mungkin seorang driver juga bisa masuk dalam post-need. Tapi hal ini tidak berlaku untuk pasangan yang pendapatannya hanya 10 juta. Sehingga kita harus cermat dalam menentukan post-need yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan penghasilan kita. Pos kedua yang bisa kita miliki adalah pos want atau pos keinginan, yaitu pos untuk hal-hal yang kita inginkan atau kebutuhan yang tidak mendesak. Kalaupun pos ini tidak terpenuhi, tidak akan terlalu mempengaruhi kehidupan kita. Contoh, makan di luar seperti di restoran atau kafe. Membeli barang-barang branded seperti tas, sepatu, atau pakaian yang bermerek. Kemudian rekreasi atau healing. Membeli peralatan elektronik. Mempercantik rumah atau kendaraan. Memiliki perhiasan emas dan berlian untuk dipakai. Keriting rambut, ion, smoothing, atau mandi lulur. Melakukan hal-hal yang bersifat hobi seperti memancing, koleksi barang berharga, dan lain-lain. Atau bisa juga keanggotaan di klub olahraga. Ada perbedaan antara pos need atau pos kebutuhan dan pos want atau pos keinginan. Makan memang merupakan pos need, tetapi kalau kita makan di restoran atau kafe, kemudian posting di medsos, ini bukan kebutuhan, tetapi ini keinginan. Handphone saat ini memang menjadi kebutuhan, tetapi beli handphone yang bermerek dan tipe tertentu bagi sebagian orang adalah merupakan keinginan. Demikian juga berlibur ke tempat rekreasi, belanja barang-barang bermerek, beli motor atau mobil mewah, dan lain-lain. Itu juga merupakan keinginan. Banyak orang hidup konsumtif dan bergaya hidup mewah agar dilihat teman, saudara, tetangga, dan orang lain sebagai orang kaya, bahkan bangga kalau disebut sultan. Maka dari itu, saat Anda mau membeli sesuatu, pikirkan terlebih dahulu. Apakah ini merupakan pos kebutuhan atau pos keinginan? Ingat, kebutuhan hidup itu murah, gaya hidup itu mahal dan tidak terbatas. Banyak orang tidak menjadi kaya karena ingin terlihat kaya. Ingat, orang tidak akan mati karena keinginan tidak terpenuhi. Dan keinginan manusia tidak akan pernah ada habisnya sepanjang dia masih hidup. Ada juga pengeluaran yang bersifat keinginan
tapi kita merasa itu sebuah kewajiban untuk kita mengeluarkan uang tersebut. Seperti yang pertama, kado ulang tahun atau sumbangan pernikahan. Seringkali kita memaksakan diri untuk memberi hadiah kepada teman atau saudara yang berulang tahun atau menikah. Dan terkadang dalam sebulan itu bisa berkali-kali, terutama saat bulan-bulan tertentu yang membuat isi kantong kita terkuras. Nah, maka dari itu, saat Anda memberi hadiah, sesuaikanlah dengan kondisi keuangan Anda. Dalam hal ini, kado dan sumbangan merupakan postbon. Sehingga jika ada yang berulang tahun atau menikah dan Anda mau memberi kado dan menyumbang mereka, Anda harus mengurangi postbon Anda di bulan tersebut. Demikian juga kalau ada teman, saudara, atau tetangga yang meminjam uang pada Anda dan Anda mau meminjamin, Anda bisa mengambilnya dari postbon. Sehingga kalau Anda memberi pinjaman kepada mereka, Anda harus mengurangi postbon Anda di bulan tersebut. Yang ketiga adalah post debt atau pos utang bagi Anda yang punya utang. Utang adalah merupakan uang yang dipinjam yang menyertakan kewajiban bagi si peminjam untuk mengembalikan pinjaman beserta bunga pada waktu yang telah ditentukan. Banyak orang saat ini yang memiliki utang karena memiliki postbon yang berlebihan. Utang memiliki berbagai macam bentuk, seperti utang yang saat ini paling favorit yaitu utang pinjol. Ada juga utang kartu kredit. Ada juga utang ke perusahaan tempat bekerja. Utang ke bank untuk cicilan rumah. Utang ke bank untuk cicilan mobil atau sepeda motor. Utang kredit tanpa agunan. Utang ke teman atau tetangga atau saudara. Arisan itu juga merupakan utang kalau Anda mengambil arisan itu di muka dan Anda belum membayar lunas. Nah, semua pos utang ini harus Anda bayar lunas dan tuntas, atau Anda harus membayarnya dengan nama baik dan reputasi Anda yang hancur. Yang keempat adalah pos saving atau tabungan, yaitu dana yang harus kita persiapkan untuk dana berjaga-jaga saat kita membutuhkan ataupun kondisi mendesak. Pos S ini juga dikenal sebagai dana darurat. Dana di pos S bisa ditempatkan dalam bentuk tabungan, asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan anak, asuransi mobil, asuransi rumah, atau dana pensiun. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa melihat video saya berjudul Cara Proteksi Aset dari Risiko. Pos yang kelima yaitu pos investasi, yaitu dana yang kita tempatkan selama waktu tertentu dengan harapan dapat memperoleh penghasilan dan meningkatkan nilai di masa yang akan datang. Ada beberapa jenis investasi. Yang pertama adalah real asset atau aset nyata, seperti emas batangan, kemudian properti, itu masuk dalam aset nyata. Dan juga ada aset finansial seperti deposito, saham, obligasi, reksadana, kripto, dan lain-lain. Itu adalah merupakan aset finansial. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa melihat video saya berjudul Rahasia Orang Kaya, ini aset yang harus kamu miliki. Nah, jika Anda ingin kehidupan Anda bisa survive atau bahkan bisa makmur di saat sulit, maka Anda harus punya 5 pos keuangan ini. Ingat, menata uang bukan berarti hidup pelit, tetapi hidup irit untuk menata masa depan. Menata uang bukan berarti tidak memiliki won. Anda bisa menyisihkan 10-15% dari penghasilan Anda untuk pos won dan menunda keinginan atau impian-impian kecil yang lain agar bisa mendapatkan impian besar di masa yang akan datang. Ingat, jika Anda hanya fokus pada impian-impian kecil, maka Anda tidak akan pernah bisa memperoleh impian besar Anda. Menjadi kaya itu penting, terlihat kaya itu tidak penting. Maka dari itu, segera miliki 5 pos keuangan agar Anda bisa mengatur duit di masa sulit dan untuk meraih impian-impian besar Anda. Jika Anda ingin tahu lebih dalam, silakan hubungi hotline Pelatihan Merdeka di bawah ini. Lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa di puncak kemakmuran.